sini ke Gambung terus sampai alun-alun Ciwidey itu sekitar 27 km ya. Nah, kita belok kanan ke Gambung itu ke situ Cileunca, Cukul sama ini. Sama apa itu tuh namanya? Ranca Buaya, Garut. Nah, ini kita udah mulai masuk kebun teh Riung Gunung. Mantap emang jalan sini tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng saya Alam Syariki. Bagaimana nih gambarnya nih teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Oke, ini saya sedang berada di Pangalengan ya teman-teman. Lebih tepatnya ini menuju situ Cileunca. Menuju situ Cileunca. Dan ini kali ini di video ini saya ajak teman-teman ke Ciwidey ya teman-teman. Dari Pangalengan. Sepertinya sih saya mau lewat Gambung lagi sih. Nanti di depan tuh lewat Gambung lagi. Kalian saya pengen update juga ya di tahun 2024 kayak gimana jalannya. Jika tahun kemarin kan saya mulai start dari Gambungnya tuh dari Nuansa Riung Gunung tuh. Nah, sekarang saya start dari sini full sampai Ciwidey nanti ya. Ini ada gapuranya. Selamat datang di Desa Pulau Sari. Susah lewat. Oke, bisa nih. Kayaknya saya mau istirahat dulu ya. Mau minum-minum dulu di depan. Sebenarnya nanti juga di Ciwidey kita mau ngopi sih. Cuman aduh, ini tadi gara-gara di video sebelumnya ya. Saya lewat hutan, nggak nemu warung. Itu emang menjadi pembelajaran sih. Nah ya teman-teman, jika teman-teman belum nonton video saya yang dari Soreang, saya startnya dari Soreang ke Pangalengan lewat ini ya, lewat PLTA Plengan. Yang saya startnya dari PLTA Lamajang, PLTA Plengan, dan finish di Pangalengan ya. Nah untuk videonya bisa lihat di kolom deskripsi atau ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Ya, tapi seperti biasa saya sebelum lanjut videonya kita intro dulu ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jam 11:05 kita lanjutkan lagi dari ini teh Alfamart mana ya, nggak jauh dari situ Cileunca. Di depan juga sih, sekitar berapa ini tuh, sedikit lagi juga mau ini mau belok ke jalan Gambung ya. Jadi saya ke Ciwidey-nya lewat Gambung ya teman-teman. Oke teman-teman, jam 11:07 kita lanjutkan lagi perjalanannya dari jalan situ Cileunca, Kampung Pada Suka ya, Pangalengan. Nah kita tunggu ini dia, tunggu Kang Renal dulu. Nanya
Oh ya, ini untuk jaraknya sendiri dari sini ya dari sini ke Gambung terus sampai alun-alun Ciwidey itu sekitar 27 km ya teman. Atau kalau estimasinya sih sekitar 1 jam. Tadi berapa? 1 jam 5 menit. Kalau enggak macet. Soalnya tahu sendiri ya, hari Minggu gitu. Apalagi kan Gambung daerah wisata. Ada banyak wisata ya di sana. Jadi kita nggak bisa memprediksi sih bisa sampai 1 jam 5 menit. Kayaknya lebih dikit lah. Itu tuh situ Cileunca. Nah, kita belok kanan ke Gambung. Itu ke situ Cileunca, Cukul sama ini. Sama apa itu tuh namanya? Lancabuaya, Garut. Ini jam 11:09. Kita ada di jalan Gambung Pasir Jambu. Pangalengan, Gambung Pangalengan. Emang dari waktu saya bikin video ini sih jalan ini udah bagus ya, udah dicor sih emang. Tapi emang ada beberapa titik yang masih belum ini ya. Yang masih kurang mulus. Nah, ini contohnya kayak gini. Sedikit tapi nah itu teman-teman, kalau teman-teman bisa notice di sebelah sana tuh itu kebun teh teman-teman. Nah, ini ada river boat. Di sini masih didominan sama perkebunan ya. Ini perkebunan apa ini? Strawberry bukan sih? Nggak tahu ya. Mungkin ada yang tahu kali ya. Boleh tulis di komen. Datar Pinus masuk 100 meter ke sini. Depan juga ada mobil bus juga masuk tuh. Ini warung nasi khas Sunda. Namu Hejo Riverside. Bagus-bagus ya. Saya malah dulu nggak inget kalau ada ini wisata ini nih. Strawberry Hills, petik sendiri. Aja. Nah, ini kita udah mulai masuk hutan ya. Hutan pinus. Hati-hati, lokasi rawan longsor. Nah, ini kita juga udah masuk wisata nih. Yang nggak punya lahan parkir. Apa ini namanya? Apa ini? Lupa lagi saya. Nah, itu di depan ada PLTM Cileunca. Di situ juga ada Muara Rahong Hills Camping Riverside. Nah, jadi juga di bawah juga ada nih. Itu yang apa namanya disebutnya tuh Chic Luxury Cabin and Cafe. Mahal, itu pasti mahal. Percaya itu mah. Kayak sejenis glamping kali ya itu tuh. Villa lah, kayak villa gitu. Nah, ini kita udah di hutan Rahong ya tadi tuh ya, kalau nggak salah tuh. Oke, sejauh ini ya jalannya emang bagus ya. Ini sampai riung gunung, sampai hutan Gunung Tilu juga bagus sih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena sekarang emang jalannya udah bagus. Nggak kayak beberapa tahun silam ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu gitu. Lagi ini pemandangannya yang ciamik. Informasi juga ya, ini sebelumnya juga saya pernah nih lewat sini beberapa tahun yang lalu gitu, setahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi dibagi 2 part ya, soalnya saya mampir dulu ke Nuansariung Gunung, jadi nggak full ya gitu dari titik awal sampai itu tuh. Nah, ini sekarang saya share ke teman-teman dari awal masuk Gambung sampai nanti keluar ke Pasir Jambu ya teman-teman, lewat jalur ini. Kalian saya pengen tahu estimasinya berapa nih. Sekarang masih jam 11:15.
Di sini masih aman, emang aman sih. Tapi nggak usah hari uang lah ya, ramai emang jalan sini tuh. Soalnya banyak tempat wisata. Mobil masuk, bus sih tadi lihat di belakang sih masuk ya. Tapi kayaknya kalau dari Pangalengan ke Ciwidey lewat sini sih kayaknya tidak disarankan ya, soalnya jalannya kecil gini. Mungkin kalau bus mah muter kayaknya sih, nggak akan lewat sini. Nah ini kita udah mulai masuk kebun teh Riung Gunung. Itu apa itu? Nggak kebaca sih. RTP juga ada nih. Nah sebentar lagi kita bakal sampai di ini ya, di wisata Riung Gunung di depan. Waktu itu saya juga pernah videoin tiket masuknya, kondisinya. Nah kalau posisinya lagi gini sih bagus ya, lumayan tuh. Masih pada hijau-hijau. Nah yang suwe itu kalau misalnya lagi dibabat, lagi pada panen gitu, pada gundul-gundul. Ini mending ya masih hijau-hijau lah gitu. Cakep emang. Sepanjang mata memandang, wah, perkebunan teh. Mantap emang jalan sini tuh. Untuk memangkas waktu teman-teman kalau mau ke Ciwidey ataupun sebaliknya. Nah itu di ini juga ada bobok kabin. Dan ini apa ini namanya? Kiar manuk. Itu bobok kabin. Saya dengar sih waktu rencana bikin ngebangunnya tuh ada video saya yang waktu ke Madasari tuh, dan saya nyewa lapak di warung si bapak siapa lupa lagi namanya itu. Nah dia punya anak, nah anaknya tuh lagi ngebangun bobok kabin yang di Pangalengan katanya gitu. Tapi ternyata udah jadi juga ya. Nah itu tuh penampakannya untuk bobok kabin yang harganya hampir menyentuh sampai bawahnya teman-teman. 600 sampai 1 juta kayaknya ya. Saya kurang paham juga sih, kurang tahu harganya. Tapi di sini tuh di tengah-tengah kebun teh ya, di bobok kabinnya tuh beda kayak di ini, kayak di, nah ini Riung Gunung, ruang Riung Gunung. Beda kayak di Cikolea yang kebanyakannya pohon pinus, soalnya di Jayanti. Sama di itu juga sama tuh di Raja Upas juga. Raja Upas sih apa ya, saya lupa lagi nih. Nah ini teman-teman di sebelah kiri wisata Nuansa Riung Gunung. Saya pernah masuk ke situ. Kalau penasaran boleh nonton videonya di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Ini kita sudah mulai memasuki hutan Gunung Tilu, yang dimana di sana banyak ini, banyak namanya tuh pohon kopi. Nah ini diantara rapatnya vegetasi di hutan Gunung Tilu, di sepanjang jalan ini kita bakal melihat banyak pohon kopi ya teman-teman, baik di pinggir jalan maupun di tengah-tengah hutan. Nah jenis kopi yang ditanam di Gunung Tilu ini ada beberapa varietas ya, antara lain Ateng Coklat, Sigar Utang, LS795 dan kopi Buhun asli Jabar. Ini juga udah mendunia sih, udah banyak yang diekspor ya, kopi yang ditanam di Gunung Tilu ini. Ini pohon kopi sampai atas juga kopi tuh. Juga ada apa ini, Malak Green Camp. Banyak sih wisata di sini nih. Nanti saya absen satu-satu ya.
ini di hutan Gunung Tilu ya, karena ini berada di kaki Gunung Tilu. FYI, hutan yang berada di kaki Gunung Tilu ini merupakan hutan dengan status cagar alam ya teman-teman. Itu ditetapkan pada tahun 1978. Nah, jadi Gunung Tilu ini berlaku larangan ya untuk masuk atau memanfaatkan segala sesuai yang ada di dalam kawasan tersebut. Nah, di kawasan gunung yang seluas 8.000 hektar tersebut juga dikelilingi perkebunan teh ya. Jadi selain ada hutan, juga ada perkebunan teh yang dinamakan perkebunan teh Dewata. Itu juga udah berdiri lama juga sih, sejak masa Hindia Belanda. Menurut laporan BBKSDA Jawa Barat pada tahun 2018, di dalam cagar alam Gunung Tilu ini terdapat beragam flora dan fauna penting, endemik dan yang terancam punah. Keragaman floranya seperti pohon saninten, kiputri, rasamala, dan berbagai jenis vegetasi lainnya. Sedangkan keragaman fauna liar yang dilindungi seperti owa Jawa, macan kumbang, kidang, landak, kancil, dan juga ada lutung Jawa. Bahkan waktu itu ya di konservasi sumber daya alam atau BBKSDA ini berhasil memotret hewan yang ada di Gunung Tilu ya, yaitu Panthera pardus atau biasa dikenal macan tutul. Ini di kiri kanan kita banyak nih pohon kopi. Kita melewati kebun kopi karena jalannya mulus ya, jadi saya bisa berpacu di 50-60 nih. Tapi kadang suka ada sih jalur yang masih kurang mulus. Jadi sejauh ini masih bagus lah, masih aman. Emang namanya jalan cor-coran mah pasti rating ya jalannya tuh, jadi nggak terlalu mulus, masih ada gegara-degana lah kalau jalan Sunda mah. Ih, panjang juga ternyata ya hutan Gunung Tilu ini. Uduh. Ini masih naik ya teman-teman. Ini nanti dekat kebun teh Gampungnya sih mulai turun. Ini masih naik terus, tapi nggak yang terlalu curam ya, masih aman. Nah, ini warung batas nih, yang menjadikan batas juga sih, batas antara Pangalengan dengan kabupaten dengan kecamatan Pasir Jambu kalau nggak salah tuh. Ini nanti di depan sih batasnya. Pasir Jambu apa Ciwidey ya? Ini dari sini mulai turun nih. Waktu itu tuh kalau nggak salah jalannya di sini masih ada yang kurang mulus, apa longsor gitu ya waktu itu tuh. Ini nggak tahu ya sekarang mah. Kayaknya sih aman ya. Aman kayaknya nih. Wah, bener dingin nih jalan sini nih. Karena ketutup pohonnya jadi aduh lumayan agak dingin. Tapi alhamdulillah enggak mendung. Tadi rada hariwang sih pas di Pangalengannya, aduh mendung, jangan-jangan mau hujan lagi. Tapi alhamdulillah enggak. Di sini mah terang, aman. Dan lumayan agak sepi juga nih. Oh, ini bekas longsor nih. Lumayan agak panjang nih hutan Gunung Tilunya.
Tapi nanti di depan kita udah mulai masuk. Nah itu di depan kita udah mulai masuk perkebunan teh gambung. Oh sekarang udah kayak gini nih. Dulu mah belum ada yang kayak gini. Apa ini nih? Far Hill. Nah ini kita sudah masuk ke perkebunan teh gambung jam 11:30. Kayaknya nyampe Ciwidey jam 12 ini mah. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung sikon dan situasi kondisi jalan di Ciwidey-nya. Nah oke teman-teman, ini kita udah masuk ke perkebunan teh gambung. Oh nggak salah sih, sini sih udah nggak ada hutan lagi ya. Terakhir hutan di situ sih tadi. Kalau dengar perkebunan teh gambung ini tuh, saya jadi ingat sama kisah cintanya ini teman-teman, Rudolf Edward Kerhoven sama istrinya Jenny Elizabeth Harriet Rosegarde Bishop atau juga Jenny Kerhoven. Itu juga terkenal sih kisah cintanya tuh. Nah, untuk yang belum tahu ya, perkebunan teh gambung ini dulunya milik seseorang yang berkebangsaan Belanda, yaitu yang bernama Kerhoven. Rudolf Edward Kerhoven ini merupakan keluarga dari Kerhoven yang dimana ayahnya Rudolf Albert Kerhoven yang sudah mulai duluan ya, sudah lama berada di Priangan yang membangun perkebunan teh di Arjasari tuh. Nah lalu Edward Julius Kerhoven adalah pemilik perkebunan di Sinagar di Kabupaten Sukabumi. Lalu Karel Albert Rudolf Boska yang terkenal sama teropong Boskanya ya. Nah itu tuh datang belakangan ya, masih terhitung lah sama saudaranya di Kerhoven. Nah dia tuh sukses menjadi administrator perkebunan teh Malabar yang waktu itu saya pernah lewatin tuh. Nah tak ketinggalan juga ya Karel Frederick Hall, pemilik perkebunan teh Waspada di Lanembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut tuh. Itu juga terkenal sih. Nah itu juga masih bagian dari keluarga. Nah selain itu juga ada perkebunan Ganumbangan, Negla, dan Talun. Nah itu juga sama milik keluarga mereka tuh, keluarga Kerhoven. Ada keluh, perjuangan, konflik, dan tentu saja cinta ya di sepanjang Kerhoven mengembangkan perkebunan teh di kaki Gunung Tilu ini. Kerhoven mempertaruhkan segalanya demi cintanya kepada gambung, kepada tanah Priangan, dan kepada sang istri, yaitu Jenny Kerhoven. Oh iya, sebagai informasi juga, Jenny ini merupakan keturunan dari Herman William Dendels ya, cicit kalau nggak salah. Sebelum Jenny memutuskan untuk menetap di Gambung bersama sang suami Kerhoven, dia lama hidup di Batavia tuh. Namun cinta yang tulus dari Kerhoven rupanya tak mampu menaklukkan hasrat terpendam Jenny. Jadi dia tuh terbiasa di Batavianya tuh hidup sebagai sosialita. Nah, semenjak menikah sama Kerhoven tuh dia terlempar ke dunia sunyi di pedalaman Gambung, yang seperti melemparkan Jenny ke dunia lain lah. Soalnya kan dulu Gambung terpencil ya, jauh lah gitu, pelosok. Nah ia berupaya mengimbangi kerja keras, semangat, dan kebahagiaan Kerhoven ya, menggauli tanah dan teh di Gambung. Tapi tetap aja sih di dalam hatinya tuh Jenny ingin lepas dari kebahagiaan semua itu. Nah Kerhoven itu jika dengan Jenny itu menghasilkan anak yang bernama Rudolf Albert Kerhoven, Edward Sylvester Kerhoven, Emilius Hubert Kerhoven, Karel Felix Kerhoven, dan Bertha Elizabeth Kerhoven. 37 tes area PPTK Gambung. Itu kalau mau itu kalau mau ke ini ya, pabrik tas. Ada red dots ya teman-teman. Di sini ada red dots. Jadi meskipun ada anak juga, Jenny tuh merasa sepi lah gitu di Gambung tuh, karena biasa hidup bersosialitas sih. Nah hingga akhirnya Jenny didera penyakit syaraf dan depresi karena nggak terbiasa juga kali ya. Nah ujungnya itu kematian pun menjemput Jenny ya, dengan cara yang tragis sih.
dari sumber artikel yang saya baca tuh dia tuh bunuh diri dengan meminum racun. Kalau teman-teman mau baca lengkapnya tuh ada di bukunya tuh ya, yang apa, Sang Juragan Teh, itu menarik tuh. Oh iya, dan juga makamnya dari Jenny dan Verhoeven itu ada di ini ya, ada di daerah pabrik teh dan kina di Gambung ya. Nah, jadi nggak jauh dari situ lah, sampai sekarang masih ada. Oh ya, ini nih, nah, sampai lupa nih, kita bentar lagi nyampe ke Tugu Gambung kalau nggak salah tuh. Nah ini nih, yang ada cangkirnya. Nah ini pusat penelitian teh, yaitu ini kita udah di pemukiman warga, kalau nggak salah Desa Mekarsari apa ya, Kecamatan Pasir Jambu. Ya oke deh, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman, soalnya di sini ya pemukiman sih. Nanti kita lanjut lagi di depan ya. Ada apa nih tadi? Ini kantor desanya, Desa Mekarsari. Ini jam 11.42 nih. Nah, di sini masih. Oh, ini ada villa juga nih di sini. Villa apa itu? Ya pokoknya di sini mah udah mulai banyak villa ya. Daerah sini, daerah Gambung, Desa Mekarsari nih. Warkop tuh bagus, warung Jabar. Ini di depan juga ada villa nih, villa. Itu kesana nggak tahu kemana. Tapi itu ditutup. Itu tuh di depan juga ada villa tuh. Ini saya pengen nih nyobain kesini nih, jalur bawah ini lebih katanya sih bagus sih, menarik. Itu nanti kalau nggak salah keluarnya ke ini teman-teman, Soreang juga bisa itu, masih itu juga ngelewatin jembatan Jagabaya, jembatan gantung Jagabaya. Menarik tuh, pengen nyobain saya juga, tapi mungkin next time kali ya. Sekarang kita tuntaskan dulu ini sampai Ciwidey. Desa Cibodas. Oke, ini di depan kita sudah sampai di ini ya, di jalan raya, jalan provinsi Soreang Ciwidey. Pas jam 12 nih. Kayaknya kita sampai alun-alun kalau nggak macet. Kalau tidak macet. Oke deh teman-teman, aduh, bentar, susah nih. Ya kita ke sini, oke teman-teman. Nah itu di depan ada percabangan, mau ke atas atau ke kanan juga sama aja sih. Cuman kalau yang ke kanan itu lebih condong ke arah Bandung ya, Bandung Soreang gitu. Nah sedangkan lurus ini kita ke arah Ciwidey, karena saya mau makan dulu di Ciwidey, jadi kita ambil lurus saja. Tapi sebenarnya kalau mau belok juga sama aja sih. Oke teman-teman, jam 11 lebih 55 nih, kita udah di jalan raya. Aduh, rada hari buang iya mari. Bukan. Oke, kita udah di jalan raya Soreang Ciwidey di Kecamatan Pasir Jambu. Hah? Ciwidey? Pasir Jambu.
teman-teman. Oke, kita bisa. Oke. Ini kita mau ke alun-alun ya teman-teman. Tapi sih saya sebenarnya mau ke Ciwidey sih. Mau nyobain makan mie katanya Cina enak ya. Apalagi kalau misalnya lagi dingin berkabut gitu, wah makan mie ngopi mantap gitu. Mudah-mudahan dingin ya di atasnya. Soalnya di sini lumayan agak ngehap nih. Daerah pasir jambu. Oke, kita bisa nyari. Nah itu di depan juga sih, bentar lagi kita udah nyampe alun-alun ya teman. Pas jam 12 nih kita udah sampai alun-alun di depan. Ini kita di Jalan Bayangkara. Itu kalau mau ke situs Gunung Padang ya teman-teman. Udah berapa kali ya saya bikin video ke sana tuh, keluarnya ke situ gitu. Dari Cililin, dari Ciamplas juga kemarin tuh keluarnya sama ke situ. Gunung Padang juga dari Cililin ya, dari Cililin. Sindangkerta juga kalau nggak salah keluarnya ke situ waktu itu. Nyasar waktu itu saya. Nah ini sebelah kanan kita alun-alun Ciwidey. Pas jam 12. Waduh lama ini mah, sampai Rancabali ya, Nah ini teman-teman kalau mau ke Gunung Halu ya belok kanan, atau ke kantor kecamatan Ciwidey juga belok kanan. Buat yang belum nonton nih videonya dari Ciwidey ke Gunung Halu, boleh ditonton di linknya di ini ya, di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Wah ini mah bener lama sampai Rancabalinya ya mah macam gini, waduh. Oke teman-teman, ini kita udah di Alam Endah ya. Enak sih bener di sini mah. Itu penyebabnya tuh itu tuh bus tadi tuh yang bikin crowded tuh. Aduh parah sih. Ya ini masih jam 12 lebih 10. Soalnya sebisa mungkin nih kita harus ngeduluin ini sih, ngeduluin terus. Jadi kalau di depannya agak tersendat, terus jadi ikutan tersendat juga, jadi susah nanti kita. Oke teman-teman, jam 12:12 kita udah nyampe di pintu masuk kawasan wisata Rancabali. Duh nggak kuat lapar enak nih di itu berkabut pasti dingin. Cocok. Oke teman-teman, ini udah mulai kerasa vibes-nya. Aduh mantap, udah mulai dingin. Kenapa ya Ciwidey kalau di Rancabalinya kan dingin ya, tapi kenapa di bawahnya panas ya? Pengalengan nggak sedingin ini sih, tapi Ciwidey dingin banget nih. Nah ini pintu masuk nih, pintu masuk menuju wisata Rancabali. Wah, dinginnya mantap sih, mantap. Kita makan dulu sebelum kita pulang. Tapi nggak tahu nih saya mau makan di mana ya nanti ya. Kiranya menarik sih buat tempatnya, kita let's go in aja.
PTP Nusantara berapa ini? Biasanya berapa ya? Kebun Ranca Bali. Aduh. 12.26. Mantap sih. Ini daerah sini nih kita bakal makan di sini sambil melihat view perkebunan teh Ranca Bali. Penuh. Mananya? Penuhnya. Buset. Ini kalau semua penuh bisa-bisa naringgul ini mah. naringgul. Kalau naringgul view-nya bukan kebun teh, tapi bukit-bukit yang ada curugnya lah. Karena Naringgol itu terkenal dengan namanya tuh desa 1000 curug gitu. Kok lupa lagi saya, kok ngedadak ngebleng ya, mungkin kena lapar. Hah? Oh siap. Rumah makan dan penginapan. Bukit Senyum Ciwidey. Tengah, sok. Terusnya, kaditanya. Aje, ulu. Kita ke sini aja. Karena banyak bus ya, jadi agak crowded. Kita tuh nyari yang gak terlalu ramai teman-teman. Tapi sih nggak bisa ngarep ya. Soalnya ini lagi weekend, susah nyari yang sepi. Iya kuat ngepas gitu. Mantap sih. Waduh, ada lagi. Ini kita udah nyampe di Cibuni ya teman-teman, jam 12:30, jam 12.39 Cibuni. Banyak di sini juga, tapi saya pilih yang di atas aja nanti. Masih ada lagi kok teman-teman, kalem. Ambil yang paling atas dari puncak Teh Ranca Bali. Nah. Ini padahal pakai sarung tangannya, tapi ini cepnya masih kerasa nih sampai sini nih.
Waduh. Nah, coba kita lihat. Wah, tidak ada sih. Nanti di depan aja kali ya. Ah, mantap sih, mantap. Tiris. Dingin, bro. Oh, begitu. Mantap sih, mantap. Aduh. Kesenangan sih ini mah jalannya bagus jadi dituluikeun we ieu mah. Ampun. Ay, mantap. Mau di mana, Rek di dia? Rek di dia atau rek di hareup? Oh, siap. Kagok padahal kacanjurkeun ya. Oke teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat di sini aja sih. Ini tuh kalau di map namanya warung kopi dan bala-bala tikungan Ciwidey ya. Meskipun ini adanya di Ranca Bali sih. Saya memutuskan untuk istirahat di sini karena mulai gelap ya dan mulai gerimis juga, takutnya nanti kita lanjutin nanti malah hujan lagi. So far sih enak-enak aja sih di sini, apalagi lihat kabut kian menebal, ditambah kita makan mie sama kopi itu jadi makin syahdu lah gitu. Dengan diiringi kabut yang tebal ini. So far sih enak-enak aja sih di sini nih. Rekomen lah menurut saya. Jadi teman-teman boleh cobain ke sini ya. Di warung kopi dan bala-bala tikungan Ciwidey ya teman-teman. Jam 1:13 kita istirahat dulu di daerah Ranca Bali. Habis Cibuni. Kata di sini hujan. Tapi overall sih enak sih. Ini apalagi berkabut. Lah, mantap. Udah istirahat dulu. Kita lihat kondisi belakangnya nih. Kamar mandinya. Kabutnya tebel. Mantap sampai nggak kelihatan. Nah itu tuh kamar mandinya tuh. Nah ini ya cukup sederhana lah. Cuman kalau kebelet BAB gimana nih? Coba kita lihat ke sini yuk. Aish, lihat sana, aduh, bisa nggak ya? Widih. Nah ini, wah, gila sih kabut mulu. Ini apa ini? Oh sama kamar mandi. Oh ini WC-nya. Oke deh, kita pipis dulu ya, seperti inilah. Gak bisa ditutup. Saya lanjutkan lagi menuju Bandung, menuju rumah. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman, perjalanan saya dari Pangalengan menuju Ciwidey hingga Ranca Bali via Gambung. Menurut saya sih cocok lah buat teman-teman yang dari Pangalengan menuju Ciwidey tapi nggak mau muter ya. Dan tentunya di jalan Gambung ini nggak macet sih. Meskipun banyak mobil motor tapi nggak macet kayak jalan utama kayak gini. Bagi tahu sendiri kan ya, dari Banjaran, Soreang, nah itu kan agak muter dan kadang di beberapa titik tuh suka macet sih. Makanya sih saya jalanin sih lewat Gambung ya, apalagi sekarang Gambung udah bagus sih jalannya, full dari Pangalengan sampai Ciwidey jalannya mulus. Oke, jika teman-teman tertarik dengan video saya, jangan lupa tinggalkan like, dan jika ada usul, kritik, saran,
Serta ada pertanyaan yang teman-teman mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau ada yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu ya. Oke, akhir kata dari saya Alamsyah Rizky dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Dan juga sehat-sehat selalu ya.